Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama kali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak sekaligus dosen pembimbing kami, yaitu Bapak Mutasir, yang mana telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk kami dalam menyampaikan materi, yaitu presentasi kami, makalah kami yang mengenai materinya yaitu akhlak. Saya dari kelompok 8 Bintang Pasaman dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga, kelas A. Baiklah, pada malam hari ini saya akan menyampaikan hasil presentasi kami, yang mana pada malam hari ini saya akan membahas mengenai definisi akhlak dan menurut para ahli. Baiklah, definisi akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti khuluq, yang berarti tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, kelakuan. Menurut istilah, akhlak ialah sifat yang tertanam di dalam diri seseorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, akhlak berarti budi pekerti atau kelakuan. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak adalah bentuk dari jamak yang berarti khuluq, dari bentuk kata jamak yang berarti khuluq, yang berasal dari bahasa Arab, yang berarti perangai, tingkah laku, dan atau tabiat. 3 pakar di bidang akhlak yaitu Ibnu Miskawai, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Kata akhlak diartikan sebagai suatu tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang, tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan yang baik atau hanya sewaktu-waktu saja. Seseorang dapat dikatakan berakhlak jika timbul dengan sendirinya, didorong oleh motivasi diri dalam diri sendiri, dan dilakukan tanpa banyak pertimbangan, pemikiran, apalagi pertimbangan yang sering diulang-ulang sehingga terkesan sebagai keterpaksaan untuk melakukannya atau berbuat. Dalam Encyclopedia Britannica, akhlak disebut sebagai ilmu akhlak yang mempunyai arti sebagai studi yang sistematis tentang tabiat, pengertian nilai baik, buruk, seharusnya benar, salah dengan dan sebagainya, tentang prinsip umum
dan dapat diterapkan sebagai sesuatu selanjutnya dan disebut sebagai filsafat moral. Pengertian akhlak menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Ibnu Maskawai. Menurut Ibnu Maskawai, akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan. Menurut Abu Hamid Al-Ghazali, akhlak ialah sifat yang terpatri dalam jiwa manusia yang darinya terlahirlah perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan senang dan mudah tanpa memikirkan dirinya serta tanpa adanya renungan terlebih dahulu. Yang ketiga, menurut Ahmad bin Mustafa, akhlak merupakan sebuah ilmu yang darinya dapat diketahui jenis-jenis keutamaan, di mana keutamaan itu ialah mewujudkan atau terwujudnya keseimbangan antara 3 kekuatan. Yang pertama, kekuatan berpikir, marah, syahwat atau nafsu. Yang keempat, menurut Muhammad bin Ali Asy-Syarif Al-Jurjani, akhlak merupakan sesuatu yang sifatnya baik atau buruk tertanam kuat dalam diri manusia, yang dari dirinya lah terlahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa berfikir dan direnungkan. Akhlak terpuji terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana itu sebagai model atau contoh yang dapat kita contoh dari akhlak terpujinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika manusia ingin berakhlakul karimah atau akhlak yang baik seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jadikanlah Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman, pegangan hidup. Insyaallah hidupnya akan terjauh dari akhlak-akhlak tercela dan mendekatkan dirinya kepada akhlak-akhlak terpuji, karena ia berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah teman-teman, itulah hasil presentasi saya yang mana saya menerangkan mengenai yaitu definisi akhlak dan menurut para tokoh dari pengertian akhlak tersebut. Saya mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian, dan terima kasih kepada Bapak Mutasir yang telah memberikan waktu dan kesempatan dari kelompok 8 untuk menyampaikan hasil presentasinya. Maka dari pribadi saya sendiri, itulah hasil presentasi saya yang dapat saya sampaikan mengenai definisi akhlak dan menurut para ilmuwan atau tokoh yang saya sampaikan tadi. Mohon maaf kesalahan dalam penyampaian kata. Lillahi fi sabilil haqqa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.